Sekarang contoh kedua. Contoh kedua kawatnya ada 4. Ya. Kawatnya ada 4. Jadi kalau saya gambarkan kayak tadi, cara ini menarik sekali karena kita bisa eksperimen banyak sekali ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kawatnya ada 4 ya, katakanlah kalau saya lukiskan di sini. Kawat pertama itu yang ini ya. Kawat pertama ada di posisi di sumbu Y, ya, di sumbu Y di sini belakang di minus 0,1 ya, terbentang tak terhingga ke bawah. Kawat kedua di sini depan yang ini ya. Ini mirip seperti kasus contoh pertama tadi. Nah, kawat ketiga ada di belakang sana di titik ini. Kawat keempat ada di titik ini. Jadi berempat gitu. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, kemudian juga ditampilkan arah arusnya. Jadi menarik sekali di sini. Kalian harus tahu arusnya berapa besar dan arahnya kemana. Ini arahnya ke kita. Ya. Jadi kalau kalian dapat simbol kayak begini, sekali lagi saya ingatkan ya, menuju kita. Terserah, dia mau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, terserah. Nanti ada tambahan info ini, X, Y, dan Z kita. Kalau ini arahnya menjauhi. Menjauhi kita itu artinya masuk ke dalam komputer. Masuk ke dalam monitor. Ya. Jadi mudah saja, ini kalian juga lakukan cara yang tadi, ada 4 buah dengan masing-masing arus dan arahnya dan posisi dari masing-masing kawat ini. Pertanyaannya, hitunglah medan magnet yang dihasilkan oleh struktur kawat tak terhingga ini, tak terhingga tadi gambarnya gitu ya, di titik pengamatan 000. Jadi di sini, di titik ini. Jadi mudah, soalnya mudah nih kalau saya kasih. Hitunglah di sini, nah itu susah. Ya, hitunglah di sini, susah. Hitunglah di sini, susah. Jadi saya ambil yang gampang, hitunglah di sini. Jadi kalian mulai di sini dengan mengilustrasikan dulu, katakanlah yang kawat pertama, ya kawat pertama ini I1, arahnya ke kita, ambil jempol kalian, ya, ambil ibu jari kalian, arahkan ke arah aliran itu, artinya menuju kita, ibu jarinya, maka anak-anaknya akan berputar seperti ini, ya. Gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri kebalikan nanti, tangan kanan, ya. Jadi dia berputar begitu, tuh, berputar seperti itu, maka dia ke atas. Ini adalah medan magnet H1. Kita udah lihat dengan jelas, H1 ini arahnya kemana? Ke atas, ke negatif AX. Kawat nomor 2, saya pakai warna lain, warna kuning, orange, ya. Ini kawat nomor 2 menghasilkan medan magnet, ya. Ibu jarinya ke dalam, nah ibu jarinya ke dalam. Ibu jarinya ke dalam, nanti ke atas jadi juga, ya, juga ke atas. Maka H2 ke atas. Ini H2. Ya, sebenarnya gampang aja sih kalau kalian udah tahu salah satunya ya. Ini arahnya berlawanan berarti saling menguatkan di dalam. Kalau saya tanya di sini nanti mereka berdua menghasilkan apa? Melemahkan ya. Oke, sekarang kawat yang ketiga. Nah, ini jadi seru, tambah seru. Kawat ketiga, ibu jarinya ke dalam, ya, ibu jarinya ke dalam gitu, ke dalam. Kemudian anak-anak jarinya berputar seperti ini, ya. Jadi anak jarinya itu acuannya ini nih. Ke dalam, maka dia berputar seperti ini dia. Nah, ke arah gitu berputarnya. Tepat di sini dia ke sana. Oke ya, bisa diikuti ya. Jadi ibu jari muter, ibu jari muter. Kalau saya mau tambahkan biar kalian tambah ngerti. Yang medan magnet pertama itu arahnya begini. Jadi tepat di titik P dia ke atas. Kemudian yang kedua tadi ya arahnya kemana? Begini ya. Atas gitu, ibu jari begitu muter. Dan yang terakhir kawat keempat saya gunakan warna biru. Wah, kelihatan enggak? Biru tua lah. Ya. Ibu jarinya ke kita,
ya, maka dia berputarnya mirip dengan yang pertama nih. Jadi ini kan yang kuning sama yang kuning, yang orange sama yang hijau arah putarannya sama. Arahnya searah jarum jam tangan. Putar jarum jam tangan kan begini. Sama dia karena sama-sama dalam. Nah ini berlawanan dengan arah gerakan jarum jam tangan. Sama ke sana. Nah, tepat di sini, ya ini kok contoh soalnya begini sih Pak, ya karena dibikin istimewa. Ini adalah H4. Semuanya negatif nih. Nggak apa-apa lah. Contohnya memang kebetulan begitu. Yang hijau tadi belum nih. Yang hijau ini H3, arahnya ke arah negatif G. Ya, jadi kita gampang itu setelah kita dapati arah, ya, karena sesuai dengan rumusnya yang kalian telah dapati dari Oersted. Jadi H, gampang sekali arahnya dulu. Kalau ini sudah clear, ya berarti hampir semua sudah selesai. Karena besarnya itu gampang, arus dibagi dengan 2pi kali bagi jarak. 2pi bagi. Kalian tinggal tahu aja jaraknya berapa nih untuk kawat pertama. Ya, kawat pertama jaraknya 0,1. Kawat kedua 0,1 juga. Kawat ketiga 0,1 juga. Kawat keempat 0,1 juga. Jadi dapat semua. Ya, tinggal kalian hitung masing-masing ya. Ini yang pertama tadi, arahnya jangan lupa segini. Jaraknya jangan negatif lagi, positif. Jadi jangan 2 kali negatif jadi positif, salah. Ya, jadi namanya jarak itu pasti positif. Walaupun dia di negatif sini, nah, makanya kalian mutlakkan. Nah ini langsung aja rho 1, rho itu pasti positif. Jadi hasilnya seperti ini. Yang kedua, ya, bisa kalian lihat 3 pelan-pelan. Berapa jaraknya? Ya, jaraknya sama, 0,1 juga. 0,1 semuanya. Arahnya yang tadi hitung-hitungannya, arusnya sudah diberikan semua. H3 juga demikian. Ya, H3 di sini tuh ke arah negatif Y. Jaraknya 0,1 dan H4 juga negatif Y. Ini juga 0,1 meter langsung di sini meternya. Arusnya, arusnya kok di sini 3, 4 harusnya ya. Soalnya 4 ya, soalnya 4. Ini harusnya 4. 4. Salah, typo ya. Di sini 4 tepat. Yang jumlahkan aja. Kalau dapat ini semua dijumlahkan, ini kita range aja yang tadi kita dapat di 2 slide terakhir, minus 5 per pi AX, minus 10, minus 15, ya karena tadi 1 ampere, 2 ampere, dan selanjutnya gitu, jadi tinggal kita hitukan aja. Ya, jadi kalian dapati di sini dengan mudah sekali, tinggal bagaimana kita sederhanakan, ya. Kalau sederhanakan kan vektor itu hanya bisa disederhanakan untuk arah yang sama. Ini bisa disederhanakan ini. Jadi jumlahkan. 15 dengan 20, 35. Kemudian yang satunya lagi, kalian bisa sederhanakan. Sama-sama AX. 5 tambah 10, 15. Ya, minus-minusnya. Dan di sini kelihatan dengan jelas arahnya minus. Ya. Jadi struktur tadi itu ya, yang seperti ini. Arah medan magnetnya gimana? Arah medan magnetnya yang satu ke sini, ya, ke atas, ke arah minus X, yang satu ke sini ke arah minus Y. Jadi arah medan magnetnya ke sana itu. Kalau kita mau geser-geser, bisa nggak arahnya? Nggak ke sana tapi kemari. Ya tinggal ininya aja di setting. Arusnya di setting. Wah, indah sekali. Jadi kalian bisa, katakanlah kalian memiliki apa di sini, material ya. Kalian memiliki material, kalian ingin cek apa pengaruh medan magnet terhadap material yang ada di tengah. Baik besar medan magnet ataupun arahnya. Nah itu kalian bisa setting dengan struktur yang seperti ini, struktur yang mudah. Dan ada banyak sekali struktur-struktur coil ya. Apalagi pakai coil nanti, ada coil Helmholtz dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk mendetek, ya, contohnya itu MRI.
MRI. MRI ini menggunakan medan magnet. Untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi ada alat ronsen, ada alat CT scan, ada alat MRI. MRI ini yang paling canggih. Kita dimasukin itu, nanti ada kayak ada lubangnya gitu ya, alatnya begini, kita masuk sebagai pasien, ini ada tempat tidurnya. Masuk, di sini ada koil-koil besar, dia muter juga. Saya nggak tahu, mungkin detektornya itu cuma ada satu, jadi mesti muter. Kita kalau masuk kemari itu nggak boleh bawa kunci, nggak boleh bawa apa, taruh di luar. Kita masuk aja di situ, jadi medan magnetnya tuh bisa mendetek, bisa melihat kondisi jantung, paru-paru, dan sebagainya. Nanti MRI ini dinyatakan dalam Tesla, T. Berapa T? Misalnya 1T, 2T, Tesla. Nah, itu ada harganya juga itu di situ. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan-perhitungan sederhana. Nah, sekarang saya akan rekap beberapa fenomena menariknya yang masuk ke dalam yang disebut dengan hukum Ampere, ya, ini seperti yang kalian lihat di sini. Menarik sekali, kalian bisa lihat-lihat lah ya. Kita kan juga biasa baca sejarah Pangeran Diponegoro misalnya ya. Sejarah siapa lagi itu. Nah, ini kalau belajar fisika, belajar elektromagnetik, ya orang-orangnya kalau nggak orang Denmark tadi Ørsted, orang Prancis Ampère, orang Inggris Faraday, ya, dan lain sebagainya. Gauss, ya, orang Jerman. Mereka ya sebagian itu lewat eksperimen, jadi dapat rumus, sebagian lewat matematik. Ya, memang cerdas-cerdas lah ya orang-orang itu ya. Nah, ini saya rekap yang tadi saya sampaikan ke kalian, bahwa yang ditunjukkan bahwa H, ya, katakanlah H vektor, ini saya mutlakan gitu ya, itu I dibagi 2pi rho. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur benda ini, ya, ini tuh keliling lintasan. Keliling lintasan dari siapa? Dari medan magnetnya. Jadi medan magnetnya ini begini, muter dia. Kok bisa begitu sih? Ya begitu, ditemukan oleh para ilmuwan begitu. Medan magnetnya itu konsentris. Jadi kalau kita lihat dari atas itu, ini arusnya, medan magnetnya itu berputar begini. Gak ada yang kesana kemari, Pak. Enggak, memang bagus banget gitu. Ya nggak tahu, nanti ada temuan lain. Oh, nggak begitu sebetulnya, kita dikerjain temu medan magnetnya. Ya enggak, penemuan saat ini tuh begitu. Penemuan yang paling aktual membuktikan ya tetap begini medan magnet dari sebuah arus listrik yang sederhana gini ya. Kalau arus listriknya banyak ya beda lagi. Jadi ternyata gitu. Si medan magnet ini nih, yang di sini nih, yang ada di sini, dia berputar di sepanjang jalur lingkaran. Jaraknya berapa nih dari sini ke sini? Atau radius lingkaran itu ρ1. Jadi keliling dia itu 2pi ρ1. Kalau yang ini gimana nih, yang jaraknya ρ2? Ya kelilingnya 2pi ρ2. Ini 2pi ρ3 dan selanjutnya. Jadi indah sekali si Ampere ini melihat fenomena menarik tadi yang ditemukan oleh sahabatnya, dan dia berhasil merumuskan bahwa integral lintasan ini kita bilangnya, kalian waktu di semester 1 2 itu belajar integral ya. Ingat saya tuh kita belajar integral fx ya, fx dx gitu. Kita integralkan. Nah, ini ada lagi integral lintasan, ya vektor ya. F-nya ini vektor. Supaya hasilnya skalar dikalikan titik dengan vektor juga. Ya boleh X, boleh S, bebas lah, boleh L. Ini namanya lintasan. Integral lintasan. Ya, karena dia titik, maka dia perkalian skalar. Dia akan 0, ya, dia akan 0 kalau seandainya tegak lurus. Jadi ketahuan itu, kalau tegak lurus nggak ada. Maka dia jadi mudah sekali di sini karena ya ini ya, contoh lingkaran-lingkaran ini ya. Di sepanjang lintasan-lintasan seperti ini, H-nya itu sejajar dengan DL. Makanya dia jadi mudah. Karena kita tahu bahwa H itu adalah H dikalikan AV. Nah, DL di sini kalau kalian belajar lintasan
integral lintasan, itu arahnya ke sana, AVI juga. DL ini AVI juga. Kemudian potongannya apa? Ya potongannya itu rho dV. Jadi makanya kita jadi mudah sekali nih hitung-hitungan kita, karena kasusnya kasus yang bisa di-fitkan, di-matchkan dengan koordinat ortogonal, khususnya di sini koordinat silinder KS. Jadi mudah sekali kalau kalian masukin, jadi langsung aja nih H titik DL, jadi H kali rho dV sama dengan I, ya, karena cuma ada I doang. Kita tahu ini itu 2pi, karena integral dari titik awal ke titik akhir itu lintasannya ini dari 0 sampai 2pi. Makanya nih kalau kita hasilkan jadi H kali 2pi rho sama dengan I. Maka kita kembali ke rumus awal ini. Jadi si ampere itu matanya jeli banget, ya ngusulin nih, ini nih ada rumus baru nih, rumus baru. Jadi kalian bisa ngitung dengan mudah pada kasus tertentu tentu ya. Ini hukum ampere ini pasangannya hukum Coulomb waktu kita bahas hukum Gauss, hukum Gauss waktu kita bahas elektrostatika, waktu itu integral, ingat ya, integral D dikalikan permukaan. Katakanlah DA ya, permukaan tertutup. Ini makanya ada kayak gini, permukaan tertutup. Kalau ini satu, integralnya satu saja, satu lipat, maka lintasan tertutup. Dari mana? Dari sini, katakanlah muter sampai sini, ini yang paling gampang. Nah, kalau Gauss itu waktu itu ada integral 2 lipat. Hasilnya itu jumlah muatan yang kita rangkum. Ya, ada permukaan tertutup, ada berapa muatan di sini? Muatan 1, muatan 2, muatan 3. Itu yang dilakukan oleh Gauss. Nah, Ampere melakukan hal yang mirip. Ada berapa arus yang saya selubungi dengan lintasan tertutup ini. Nah, itu dihitung. Makanya kita bisa secara artistik lah di sini ya. Ini juga jangan terlalu dimasukin ke hati. Kita manfaatkan aja nih peluang ini. Gauss ngajari kita, kemudian sekarang Ampere ngajari kita. Kalian punya medan magnet? Iya, saya punya, Pak. Kalian putar medan magnet itu jalan-jalan sepanjang lintasan tertutup. Ya, katakanlah saya punya medan magnet, saya putar nih sepanjang lintasan tertutup. Syarat lintasan tertutup itu saya start di sini, muter, nanti saya endingnya di sini gitu. Itu lintasan tertutup. Jadi sebuah jalur aja. Tapi lintasannya Kak, boleh aneh begini gak boleh, boleh aneh begini boleh. Nah dari situ kita akan hitung ada berapa arusnya yang kita selubungi. Nah itu misalnya di sini yang diselubungi kebetulan I1, I2, I3. Maka kita jumlahkan I1, I2. Ini adalah jumlah medan magnet dikalikan lintasan tertutup. Nah, ini zaman sekarang, kita biasanya pakai komputer nih kalau ngitung kayak gini. Kenapa? Karena susah. Kalian nggak akan bisa pakai matematik biasa. Tadi gampang, soalnya gampang. Kalau ini susah. Nah, kita pakai komputer. Kita pakai, kalau kalian ingat dulu pernah belajar metode numerik. Metode numerik. Orang banyak yang nggak suka sama metode numerik. Tapi setelah tahu matematika itu susah, orang jadi senang sama metode numerik. Kenapa? Karena prinsip insinyur itu adalah tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kita susah dengan cara pertama, kita cari cara kedua. Ternyata metode numerik atau metode numeris ini menawarkan kita banyak sekali hal yang tidak bisa kita jawab kecuali dengan dia. Contoh integral ini. Integral ini tuh gampang aja sebetulnya. Numeris itu gampang aja. Kalian potong-potong aja nih. Potong nih, yang tadinya panjangnya berapa belas meter, potong aja jadi setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti. Banyak ya Pak? Ya, iya banyak. Tapi kalau yang disuruh kerja komputer gampang ya, dia cuma disuruh muter aja. Apalagi kita punya alat ukur yang otomatis gitu muter. Wah itu lebih gampang lagi, jadi mandor kita.
Nah, kita hitung nih, kita ukur dulu medan magnet di sini berapa, 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 di sini berapa. Nah, tinggal kalian kalikan itu. Medan magnetnya dengan lintasannya DL, katakanlah delta L, jumlahkan semuanya pasti hasilnya sama. Demikian juga lintasan kedua, lintasan ketiga. Nah, ini menarik, lintasan kedua gimana nih, Pak? Lintasan kedua itu menyelubungi semuanya. Ini walaupun gambarnya begini, gambarnya begini, tetapi kita tahu bahwa kawat pertama itu arah arusnya ke atas. Kawat kedua arah arusnya ke atas. Kawat ketiga ke atas. Kawat keempat ke bawah. Maka cuma dia doang yang negatif. Kok bisa begitu? Ya karena saya muternya searah dengan aturan tangan kanan saya. Aturan tangan kanan saya itu menunjukkan semuanya ibu jari ke atas. Karena begini. Ya, oke. Yang tidak ke atas itu negatif. Siapa yang tidak ke atas? Yang tidak ke atas itu arus keempat tidak ke atas. Maka dia negatif. Artinya kalau kalian gambarkan lintasan kedua ini, katakanlah lintasan ketiga, lintasan keempat. Lintasan keempat arahnya berlawanan dengan lintasan kedua. Negatif dari lintasan kedua. Saya putar sama persis, tapi melawan arah dia. Begini gitu arahnya. Maka ini negatif, 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 positif. Nah ini lintasan ketiga nih contohnya. Begitu, lintasan ketiga, dia hanya menyelubungi yang kedua. Kedua itu kebetulan ke atas. Sorry. Yang kedua justru enggak ya. Nah, yang ketiga ke atas, yang ke satu ke atas, yang keempat ke bawah. Ini negatif, 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 positif. Karena arahnya itu sesuai aturan tangan kanan, hanya yang impat. Maka impat yang positif sendiri. Jadi menarik sekali. Nah, nanti ini akan kita pakai. Ketika membahas trafo itu kita pakai. Oke. Nah, ini sebelum itu ditunjukkan juga oleh Ampere. Hukum Ampere tadi, integral lintasan tertutup dari medan magnet. Sekali lagi, kalau ini satu lipat, itu lintasan tertutup. Kalau itu dua lipat, itu artinya permukaan tertutup. Kalau tiga lipat, apa ya? Belum bisa dibayangkan itu. Ya. Secara geometri tidak ada. Oke, nah, jadi lintasan tertutup sama dengan jumlah arus. Ini Ampere bilang gini. Nah, sekarang bagaimana kasusnya jika saya mempunyai sebuah kawat yang tebal? Kawat yang tebal. Kawat yang tebal ini, ya sebetulnya di dalamnya itu banyak potongan-potongan arus yang dirangkumkan dengan kerapatan arus. Nah, itu ada yang kita bahas 3 minggu lalu, integral I, ya ini dua lipat tentunya ya, integral I dA atau ds, whatever lah ya. Kadang-kadang saya tukar-tukar S itu surface dengan E area. Ya barangkali lebih tepat E area. Dan dia titik di sini karena ini vektor, ini bukan vektor, sama seperti di sini. Nah ini dia. Ya, ini dia, ini lingkaran lintasan tertutup. Nah, ini jadi hubungan yang sangat penting sekali. Ya, karena dia nanti akan membawa kita ke hukum Stokes. Ada hukum Stokes, nih hukum dari matematik. Ini orang matematika. Orang matematika itu enak sekali. Dia nurunkan dengan kondisi seperti ini nih, ya, bahwa integral integral lintasan tertutup dari sebuah vektor sepanjang sebuah jalur. Ya, ini misalnya katakanlah yang L1, terserahlah mau L berapapun ya. Atau saya gambarkan, saya tambahkan di sini L yang lain dengan warna merah katakanlah ya. Saya bikin jalur lain, ini muter begini. L saya ya, L lintasan tertutup ya. Itu sama dengan di Stokes ini, integral sepanjang permukaan ini putus-putusnya dari rotasi H jika vektor dikalikan dengan dalam kurung dikalikan dengan permukaan tertutup itu, permukaan yang diselubunginya itu. Jadi ini A ini A. Ya, jadi Stokes ini orang matematika mengajarkan kita seperti ini, ya, sehingga nanti kita akan ketemu nih
yang sisi sebelah kanannya dengan sisi sebelah kanan ini kita ketemu, jadi rotasi atau curl dari H sama dengan J. Ini salah satu persamaan Maxwell. Saat ini kita nggak begitu penting dan saya rasa nggak penting juga untuk kita bahas, tetapi pelengkap sebagai hukum Stokes. Oke, nah sekarang kemarin arus yang diselubungi oleh lintasan tertutup L1 itu lebih besar dibandingkan L2, ya kita tahu lah ya. Ini kan kawatnya sampai di sini nih. Nah, kalau kawatnya sampai di sini, berarti arusnya maksimal yang kita selubungi ini. Kalau saya ambil L4 atau L3 segini, lebih kecil lagi. Nah, itu ditampilkan dengan contoh berikut. Contoh berikut, yang tadi kawat tadi cuma saya susun secara vertikal biar gampang, karena kalian akan tahu nanti, oh hanya pasti begini nih Pak. Ya, supaya gampang. Tapi kalau kalian miringin gini, sebetulnya kita tahu juga kalau kawatnya begini ya haknya akan begini juga gitu. Supaya gampang, kadang-kadang tampilan itu menentukan optimisme kita atau tidak. Ya, jadi ini arahnya ke sumbu Z, ya, arah ke sana. Nah, ini kawatnya nih segini nih kawatnya. Kawatnya ini katakanlah radiusnya dari sini ke sini. Kawatnya tebal sekali Pak. Oh ya, kawat-kawat tertentu itu tebal karena supaya bisa dilewati arus yang besar. Oke, jadi kita tahu dari hukum Ampere tadi bahwa kalau kita pilih lintasan yang hanya kecil segini atau bahkan kecil segini lintasannya, 0 ya. Ya, kalau lintasannya kecil ini, rho-nya kecil, rho-nya mendekati 0, ya berarti 0. Nah, makanya kita tidak mulai dari 0, kita mulai agak besar dulu lah segini. Kita mulai agak besar segini. Yang mana jarak dari sini kemari itu rho. Ya, maka kita akan tahu persis ya, H ini konstan dikalikan dengan panjang lintasan yaitu 2pi rho. Nah, kemudian kita akan kalikan dengan kerapatan arusnya, ya ini asumsinya ya, arusnya ini terdistribusi homogen. Jadi di sini mengalir jumlah arus, kerapatan arus yang sama. Jadi makanya ini sebetulnya bisa kita keluarkan. Jadi J. Ya. Bisa keluarkan, kemudian saya kalikan dengan luasannya. Ya, sekali lagi ini lingkaran dengan radius rho. Tadi kelilingnya itu 2pi rho, maka luasnya pi rho kuadrat. PR kuadrat ya, luas lingkaran. Jadi saya tahu persis nanti medan magnet di dalam kawat itu tinggal kita sama denganin ini ya. Tinggal kita sama dengankan ini sisi kiri dengan sisi kanan itu ya. Arus yang dilingkari atau arus yang diputar ya, selubungi dengan jarak lintasan L, panjang lintasan L ya. Ini hukum Ampere, maka kita tahu nanti J-nya itu ya, J-nya itu kerapatan ya, ini tadi ya, homogen ya, harusnya ini homogen. Jadi kalau saya mempunyai sebuah kawat, ini kawat saya beraliran arus I ya. Kalau saya zoom ternyata kawatnya tebal, ini penampangnya luasnya luasnya pi r kuadrat atau a kuadrat. Ya, a adalah radius dari kawat. Maka saya akan mendapati kerapatan arus atau J dengan membagi arus ini dengan luas yang dia tembus. Ya, itu datang dari situ. Jadi mudah sekali karena asumsi ini. Tapi Pak, kayaknya asumsi ini nggak benar deh. Ya memang nggak benar asumsi ini, ada pendekatan lain ya, tapi itu pendekatannya hanya berlaku untuk frekuensi tinggi. Nanti kalian pernah dengar itu kali ya, skin effect ini fenomena menarik, nanti bisa dipelajari kalau ada waktu. Jadi skin effect itu mengatakan sebenarnya arus ini tidak konstan Pak, dia terdistribusi di permukaannya aja, di dalamnya itu kosong. Jadi kalau kalian lihat kawat begini tuh, dia terdistribusi hanya di sini aja nih. Di pinggiran aja, tengahnya itu kosong pada frekuensi tinggi.
Tapi kalau frekuensinya makin rendah, dia akan makin terisi. Dan saya rasa tidak terlalu salah kalau kita bilang arusnya itu terdistribusi homogen di dalam sini, full. Ya, makanya dengan lugas, dengan berani kita bilang, ya udah konstan aja di sini J-nya. Kalau J-nya konstan, berarti kita bisa menggunakan pendekatan ini. Ya, jadi mudah sekali. Sehingga dari sini saya bisa menghitung medan magnet, yaitu HV sama dengan, ya ini kita bisa coret rho dengan rho kuadrat, ya kuadratnya saya buang, sehingga kalian bisa mendapatkan, ini juga P-nya bisa dibuang sebetulnya. Jadi kita bisa dapatkan J kali P dibagi, ya, ini kalau saya bawa ke bawah, 2P, 2P-nya masih ada, kemudian di sini dengan rho. Oke, ya. Dan kemudian dengan J sama dengan P A kuadrat, ya, ini sebenarnya bisa dicoretkan ya. Kemudian ke bawah, kalau kita ganti J-nya itu dengan P per P A kuadrat, ya, ini 2-nya juga ada di sini, 1/2 dikalikan dengan rho. Ya, ini kalian bisa gabung di bawah, maka kita dapati persamaan ini. Ini adalah medan magnet untuk kondisi di dalam kawat. Ya, kita punya kawat nih dengan radius A. Radiusnya A. Maka ini medan magnetnya di sini, di dalam, inside. Ya, di dalam. Nah, sekarang kita lihat untuk di luar. Untuk di luar, kita akan ambil kasus yang L2 ini. Kita amati titiknya di luar pengamatannya. Ya udah, kita ambil lingkaran ini aja. Nah, ini menarik karena kita tetap akan menggunakan persamaan ini. Oke ya, jadi kalau kita lihat, saya akan ambil lintasan di luar ini. Katakanlah tadi rho, jaraknya rho. Maka sisi kiri juga sama nanti. H, P, 2P rho. Ini sisi kiri. Sisi kanannya berapa? Sisi kanannya kan yang saya selubungi itu arusnya ini, arus yang di sini semua. Berarti arus apa? Arus I. Jadi sisi kanan hasilnya itu I, ya. Jadi mudah sekali. Makanya saya akan dapati di sini sisi kanannya itu langsung I. HV dikalikan 2P rho kalikan dengan sama dengan I. Ya, maka saya juga akan mendapati hasil yang sama seperti yang tadi. Ya, jadi HV sama dengan I, sisi kanan dibagi dengan sisi kiri yang saya bawa ke bawah ke kanan. Nah, ini yang biasa saya kenal. Ya, jadi tadi di dalam inside, ya tadi rumusnya itu seperti apa tadi? Saya lupa. I dikalikan rho dibagi 2P A kuadrat. Nah, tepat di sini, rho sama dengan A, ini kalau saya hitung, I dibagi 2P A. Ini pun dengan yang ini pun, ya, ini untuk di luar. Kalau kalian masukkan di sini, rho-nya sama dengan A, maka I per 2Pi A. Jadi itu yang kita hitung, ya. Oke, kita masih ada waktu ya, Bu Umay.